Pagi homies, balik lagi di Home Sweet Home. Kali ini gue ada di satu rumah yang keren banget, yaitu Asa Living. Kita lihat nih fasadnya. Wah, ini sih kalau kita lihat semuanya full semua ya. Pakai material kamprot. Ini tuh natural banget. Ada hal yang unik nih homies. Ternyata fasad yang di depan itu dibuat sebagai tempat kos-kosan. Asa Living ini memakai konsep layout rumah-rumah ala Eropa nih, di mana bangunan depan rumah digunakan sebagai tempat usaha dan bangunan bagian dalam difungsikan sebagai rumah tinggal. Asa Living ini mempunyai luas tanah 250 meter persegi nih homies. Dengan luas bangunan 200 meter persegi, terbilang cukup luas ya. Penasaran kan gimana di dalam? Yuk kita masuk. Udara sejuk begitu terasa saat masuk di area courtyard depan rumah. Nuansa yang asri dan hijau dari pepohonan ini bikin rumah homey banget. Ditambah, pemilihan dua pohon ketapang sebagai elemen vegetasi utama rumah ini yang tentunya membuat rumah semakin estetik. Pohon ini juga berfungsi sebagai penahan air hujan loh homies. Oke homies, Asa Living ini emang keren banget loh. Bukan cuma desain rumahnya, cuma layoutnya juga. Kalau kita lihat, di depan itu pakai dinding kamprot. Sedangkan fasad dalam rumah ini semuanya semen expose. Ini beda loh. Biasanya rumah-rumah lain itu kalau pakai elemen kayu kayak gini, pasti bikinnya pakai kayu bohongan. Tapi ini kayu jati beneran. Kacanya tuh Japanese style banget. Betul-betul kerasa kayak di Jepang. Dan satu hal yang bener-bener bikin rumah ini makin spesial yaitu rumahnya diangkat ke atas nih homies nih. Rumahnya itu adalah rumah sistem panggung. Udah jarang banget kan lihat rumah di Jakarta dengan sistem panggung kayak gini. Kita langsung tanya ya sama ownernya. Assalamualaikum Mbak Ida. Widih. Apa kabar? Halo, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Mas tadi apa kabar? Alhamdulillah baik Oh, juga. oke. Rumahnya keren banget loh. Mau duduk-duduk sini dulu? Oh boleh. Kalau Ini ngomongin fasad, kayaknya cozy banget di sini. Sini aja di sini, Wah, santai. Enak banget. Oke, Mbak Ida, rumahnya kan keren banget nih ya. Tapi kalau boleh tahu, inspirasi dari mana ya? Oke, inspirasi ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin fasad, pertamanya tuh kami, keluarga aku tuh pengen punya lokasi outdoor atau teras yang kayak gini, di mana orang-orang tuh bisa bercengkrama, bisa ngobrol-ngobrol kayak gini santai gitu loh. Emang enak banget sih ya. Cuma kalau kita lihat fasadnya nih, kan banyak kan dari semen expose. Ada alasan tersendiri nggak sih? Kalau alasan sendiri, kita emang suka looknya ya, semen Iya. expose, dan itu tuh bikin sense of deket sama alam gitu. Jadi kayak Nyatu ya, kayak nyatu, batu betul gitu kayak ya? batu gitu. Makanya kombinasinya juga dengan kayu. Gitu. Betul. Alasan pilih kayu asli karena apa tuh? Karena pengen itu sih naturalnya, alami, Iya. dan juga kokoh kan, dia bisa tahan lama, bertahun-tahun Betul. gitu. Dan emang serat-serat alamnya tuh kelihatan gitu, Iya jadi sih. tidak ada yang sama satu sama lain gitu. Ada satu sih yang kita pengen bahas, itu Skybridge. Cuma nanti aja kali ya Mbak ya. Oke, Kita masuk dalam dulu boleh? masuk dulu boleh. Oke, yuk masuk homies. Yuk homies, kita langsung masuk ke dalam aja nih. Udah penasaran banget kan interiornya kayak gimana? Pintu masuknya aja udah full kaca dengan frame kotak-kotak kayak gini nih homies. Sehingga membuat ruangan terasa luas banget dan memberikan sentuhan desain ala Jepang. Wah, ini bikin saya salah fokus banget nih. Keren nih konsepnya nih. Tamunya. Ini ruang tamunya ya. Ada konsep tersendiri di sini ya. Kita ngebuat ruang tamunya itu tenggelam ke bawah. Jadi kita pengen bikin suasana ruang tamu yang emang nyaman ya, jadi kayak tertutup gitu Lebih loh. intimate gitu ya? Dan Oke. kita kan emang kayak ada beberapa level nih di rumah Betul, ini, dari betul. bawah tadi kita naik, terus Betul. turun lagi gitu. Emang bikin suasananya lebih seamless aja sih. Iya, betul. Dan gini homies, kalau kita lihat di luar itu fasadnya menggunakan semen expose. Ternyata di bawah juga nih ke dalam. Lantainya pakai semen expose juga ya Mbak ya? Iya, betul. Tapi semen expose-nya itu yang udah dipolis, jadi lebih keren dan memang teksturnya lebih nyaman juga ya. Iya. Nah terus karena teksturnya sama dari ujung ke ujung, pembedaan dari ruangan ke ruangan adalah dengan levelnya, betul ya? Betul. Jadi kalau levelnya yang paling private, yaitu living room, bisa turun ke bawah. Sedangkan yang lain untuk sirkulasi naik ke atas semua ya Mbak ya? Betul. Wah ini keren banget sih. Rumahnya itu walaupun terang tapi nggak panas Mbak ya? Betul. Enak banget nih karena keuntungan dari bukaan-bukaan ini juga ya. Iya. Dan di sini saya lihat ada bukunya nih. Pasti spot ini bakal jadi spot favorit buat Mbak baca-baca nih, betul nggak? Betul sekali. Satu hal sih homies ya, kita lihat rumah ini tuh betul-betul konsisten banget dalam pewarnaan. Abu-abu dan warna coklat aja Mbak ya. Wah enak banget sih rumahnya Mbak. Jadi pengen keliling sendiri boleh nggak sih? Oh boleh banget. Sama Boleh aku banget. siapin minum deh buat Kang Adi. Oh iya, oke siap. Jalan-jalan nih homies yuk. Oke homies, kita lanjut keliling lagi yuk. Sambil nunggu Mbak Ida bikinin minum, masih banyak banget nih yang wajib dibahas.
Di sisi belakang rumah juga masih ada lahan sisa untuk taman nih homies. Walaupun kecil, tapi ini cukup banget loh buat kita menghirup udara yang segar banget di pagi hari. Lagi-lagi rumah ini konsisten banget nih homies. Kita lihat bahwa bagian dalamnya memakai semen expose. Sedangkan udah keluar, kita lihat nih. Si kayu ini adalah kayu asli. Gak bakal sempurna, tapi bisa ngeliat ini terlihat lebih alami nih homies. Udaranya seger banget. Ini pasti efek dari rumahnya itu tidak menempel dengan tetangganya, yaitu rumah single home. Wah, kita lihat ya. Dapurnya menarik nih. Cek yuk. Talking crazy, telling all your friends you're fine without Oke homies, tips menarik nih dari Asal Living. Kalau kita lihat memang furniture-nya semua warnanya hitam. Tapi supaya nggak monoton, dari susunan kursinya memang beda semua. Tapi kita lihat ada 2 kursi yang menjadi aksen di sini. Di sini mungkin kursinya untuk kursi anak ya. Dan yang satu lagi, di sini juga ada kursi dengan handle seperti ini. Mungkin cocok untuk yang sudah berumur. Jadi dibuat tidak monoton ya. Kalau kita lihat dapur ini kebagi jadi 2 segmen nih. Yang di depan ini adalah bagian untuk preparing. Jadi ada kitchen island yang besar banget di sini. Di kitchen island ini juga di bawahnya dimanfaatkan untuk storage. Rapih banget loh. Jadi dibuat seamless kayak gitu sehingga semua yang ditaruh dalam sini tertata dengan rapi. Kalau kita lihat ke belakang, sama ya. 2 tekstur yang sama nih dari kitchen island dan di splash kitchennya ini. Ini marmer asli dari Turki, warnanya grey. Marmer ini dan lantai punya tekstur yang mirip-mirip. Jadi rumah ini tetap punya 2 tekstur, yaitu warna kayu dan warna batu. Dari jendela, pintu, ini dibuat kotak-kotak seperti Japanese style seperti ini nih. Ada kegunaannya? Tentu ada. Pertama, kalau kita beli kaca yang langsung panjang, memanjang ke atas itu pasti harganya lebih mahal. Sedangkan kalau kita punya bermodul-modul seperti ini, selain lebih murah, kalau rusak pun lebih gampang digantinya karena lempengannya cukup ganti yang pecah saja. Dan kayaknya nih, semua yang ada di lantai 1 di Asal Living bisa digeser semua. Buktiin? Yuk kita coba. Bisa nih homies. Lihat nih homies, waktu digeser, semua tuh bisa tersimpan dengan rapi di dinding ini nih. Ini hal yang mungkin jadi salah satu konsep yang lagi populer banget nih di tahun 2020-an. Yaitu gimana caranya ngebuat satu rumah yang indoor dan outdoor-nya sedikit menyaru nih. Di sini nggak ada lagi pemisah antara ruang dalam dan ruang luar. Jadi bisa ngebuat udara semakin bagus, juga lebih adem juga. Dan yang pasti kalau banyak orang di masa pandemi lebih aman. Wah homies, ruangan ini nih yang penting banget selama pandemi ya, ruang WFH. Apalagi ya kalau kita lihat rumahnya ini konsepnya detached atau tidak menempel. Jadi kalau kita lihat, ada jendela sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini spesial nih, karena sebelah kiri bisa dibuka. Jadi kalau kita lihat ya, udara bisa masuk dan view-nya langsung ke hijau-hijau tuh. Ada tanaman rambat di sana. Bikin semangat kerja deh nih pasti. Rumahnya bener-bener asri dan nyaman banget ya. Asal Living ini memiliki konsep Japanese style yang didominasi dengan unsur kayu dan semen. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.